Pemirsa, Komisi Informasi Pusat menggelar sidang pembacaan putusan sela terkait sengketa informasi publik soal dokumen ijazah Presiden Joko Widodo. Sidang menghadirkan pihak pemohon yang menilai adanya kendala sistem sehingga permintaan informasi mereka tidak mendapat respon dari kepolisian. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Komisi Informasi Pusat menggelar sidang pembacaan putusan sela soal sengketa informasi publik soal dokumen ijazah Presiden Joko Widodo terkait permohonan dokumen ijazah Jokowi kepada Polda Metro Jaya. Sidang mengungkap adanya persoalan teknis administratif karena surat permohonan informasi yang dikirim pada akhir Agustus lalu tidak terdeteksi dalam sistem dan tidak mendapat respons dari kepolisian. Akibat miskomunikasi dan sistem yang belum optimal, pemohon membawa perkara ini ke Komisi Informasi Pusat sebagai upaya mendapatkan kepastian. Mereka menilai adanya misinformasi serta kurangnya koordinasi internal sehingga permintaan terkait dokumen ijazah Presiden tidak diproses sebagaimana mestinya. Usai putusan sela, pemohon menyatakan akan segera mengajukan gugatan ulang. Mereka menilai masih mendapat dokumen yang harus dibuka kepada publik. Baru kita tahu situasinya ternyata memang ada miskoordinasi di kepolisian. Jadi surat kami kirim ke aplikasi PPID Polda kepolisian tidak direspon, kemudian juga ke surat ke Mabes Polri juga tidak respon. Itu baru diketahui pada sidang 2 minggu lalu. Polda Metro Jaya mewakili termohon tidak tahu bahwa ada surat tersebut. Jadi harus mereka baru dapat info itu ketika sidang. Nah, makanya keputusan kami menerima soal administrasi, tapi kami akan melakukan permohonan baru ke Polda Metro Jaya. Sidang berikutnya akan kembali digelar dengan agenda pemeriksaan uji konsekuensi dalam sengketa dokumen ijazah Presiden Joko Widodo. Dari Jakarta, Indira Utomo, M. Fakih, Ayus melaporkan. Pemerintah daerah berharap ada peningkatan investasi dan penyerapan lapangan kerja bagi masyarakat pasca diluncurkannya Badan Pengelola Danantara dan Reformasi BUMN oleh Presiden Prabowo Februari lalu. Peran dan manfaat Badan Pengelola Danantara dan pasca reformasi BUMN ini dibahas dalam sebuah diskusi di Surabaya, Jawa Timur. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto berharap BP Danantara dan pasca reformasi BUMN memberikan dampak positif dalam peningkatan investasi serta bertambahnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Jawa Timur. Sementara pemirsa, peneliti Negara Institute Edi Sewandono mengkritik roadmap yang belum jelas hubungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam hal bisnis dan pemberian kontribusi kepada pemerintah daerah. Danantara telah melakukan upaya strategis bukti negara hadir untuk masyarakat. Jadi pada intinya kita berharap dengan adanya Danantara ini kan ada 2 mesin. Mesin pertama ya BUMN itu sendiri. Semoga terus meningkatkan kegiatannya, investasinya, serapan tenaga kerjanya di Jawa Timur. Kan banyak BUMN-nya di sini kan. Ada Semen Indonesia, ada Petrokimia, Pupuk Indonesia dan seterusnya. Pendirian BPI Danantara dan Badan Pengaturan BUMN sampai sekarang masih belum memberikan roadmap yang jelas terkait hubungan dengan pemerintah daerah sama pemerintah kabupaten, provinsi dalam hal bisnis dan juga pemberian kontribusi kepada pemerintah. Demi menekan angka pengangguran, sebuah program dicanangkan untuk mempersiapkan lulusan SMK bekerja di luar negeri. Mulai dari soft skill hingga kemampuan bahasa dipersiapkan agar para lulusan dapat mengisi kesempatan ini. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar membuka sebuah workshop bertajuk Workshop Sekolah SMK Go Global di Bandung, Jawa Barat. Dalam acara ini, Muhaimin menginstruksikan kepada 500 kepala sekolah SMK se-Jawa Barat untuk dapat mempercepat program ini. Kolaborasi dari hulu sampai ke hilir untuk meningkatkan soft skill dan kompetensi bahasa menjadi hal yang disorot untuk mempersiapkan lulusan SMK yang kompeten untuk bekerja di luar negeri. Dalam waktu singkat kita akan dorong percepatan memperbanyak 2. Yang pertama
skill bahasa bagi yang skill kompetensinya sudah terpenuhi, sertifikasinya, skill kompetensi dan skill bahasa dua-duanya sekaligus. Jadi dua, ada yang cuman bahasa, ada yang skill dan bahasa. Pokoknya kita akan bekerja terus untuk itu. Workshop ini juga menghadirkan penyedia kerja, lembaga pelatihan, serta perwakilan dari negara Jepang sebagai mitra strategis. Dengan percepatan program ini diharapkan 1 juta talenta SMK dapat bekerja di tingkat global. SMK Go Global ini dinilai menjadi program yang tepat untuk mengurangi angka pengangguran dan mengisi kesempatan yang ada di luar negeri. Dari Bandung, Jawa Barat, Ahmad Muharlin, iNews melaporkan. Pemirsa, penghargaan Dwija Prajandugraha diraih oleh sejumlah pemerintah daerah. Penghargaan ini merupakan apresiasi bagi pemerintah daerah yang berkomitmen memajukan pendidikan di Indonesia. Haja Sri Juniarsi, MAS, MPD, Bupati Berau, Kalimantan Timur. Bupati Kabupaten Berau Sri Juniarsi Mas meraih penghargaan Dwija Prajandugraha pada puncak peringatan HUT ke-80 Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI yang berlangsung di Jakarta. Rencana penghargaan itu langsung disematkan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia atas komitmen dan keseriusan terhadap pembangunan pendidikan di Kabupaten Berau. Dwija Prajandugraha adalah penghargaan tertinggi yang dianugerahkan pengurus besar PGRI kepada pemerintah daerah yang memiliki perhatian dan komitmen tinggi terhadap peningkatan sumber daya manusia. Selain penghargaan tersebut, ini ada tantangan untuk kami dan juga motivasi untuk kami dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Berau, termasuk di dalamnya adalah dapat mempertahankan dan memperjuangkan serta meningkatkan tingkat kesejahteraan para tenaga guru yang ada di Kabupaten Berau. Selain Sri Juniarsi Mas, penghargaan serupa juga pernah diraih Bupati Berau periode 2016 hingga 2020 almarhum Muharram di HUT ke-73 PGRI tahun 2018 lalu. Penghargaan ini diharapkan menjadi semangat serta inspirasi untuk daerah lainnya untuk terus memajukan pendidikan di Indonesia. Dari Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, Zuhri, iNews melaporkan. Sebuah forum untuk memahami arah ekonomi Indonesia 2026 mendatang digelar di Jakarta. Forum ini juga menjadi gerbang kolaborasi dan investasi untuk memajukan ragam industri di tanah air. Krista Exhibition menggelar Business Trade and Tourism Investment Business Forum yang ketiga kalinya di Jakarta. Dengan tema Indonesia Economic Outlook 2026, Strategic Partnership for Business Trade and Tourism Investment, forum ini digelar guna dapat memahami arah ekonomi Indonesia di tahun 2026 ke depan. Forum ini juga menjadi komitmen Krista Exhibition dalam penyediaan platform kolaboratif yang mendalam untuk dapat berkomunikasi mengenal arah ekonomi Indonesia di tahun 2026. Tujuan diselenggarakan acaranya Business Forum ini yang dengan tema tourism, trade dan investment. Jadi untuk seseorang atau suatu perusahaan untuk dia bisa investasi, biasanya dia harus mengenal negara tersebut, ada komunikasi baik melalui wisata. Setelah itu mereka akan adakan perdagangan dan ada investasi. Tidak hanya penyelenggaraan bisnis forum, Krista Exhibition juga akan melakukan serangkaian pameran industri di sepanjang tahun 2026. Hal ini bertujuan agar semakin membuka peluang kolaborasi yang lebih luas dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Ricky Anwardi, iNews melaporkan.